Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya Nanang di sini. Tentunya masih di channel Tekno Gadget Official. Okay, let's go. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mereview kembali config terbaru dari Gcam LMC 8.4 by Hasli, yaitu config DSLR. Seperti biasa, saya di sini akan mereviewnya menggunakan HP kesayangan saya, yaitu HP Poco X3 NFC. Dan seperti biasa, kalian harus simak video ini sampai selesai, karena di dalam video ini terdapat password atau kata sandi untuk membuka file ekstrak config-nya. Dan sebelum saya mereviewnya, saya juga akan membuatkan tutorial step by step cara penginstalan aplikasi Gcam dan pemasangan config-nya. Bagi yang baru ingin mendownloadnya, kalian bisa ikuti tutorial ini. Dan bagi yang sudah mendownloadnya, kalian tinggal download saja config-nya dan langsung saja pasang config-nya. Baiklah, sebelum kita ke tutorial cara penginstalannya, kalian jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru dari channel ini nantinya. Terima kasih untuk waktunya, langsung saja kita ke tutorialnya. Oke, jadi ini dua file yang harus kalian sediakan terlebih dahulu sebelum kalian menginstal aplikasi Gcam dan memasang config-nya. Untuk kedua file ini kalian bisa download di kolom komentar di bawah video ini yang sudah saya sematkan. Untuk versi Gcam di sana ada dua versi ya, versi R18 dan R17. Bagi yang mengalami hasil fotonya menjadi hijau, saya sarankan kalian memakai versi R17 saja, lalu kalian tinggal aktifkan saja AWB-nya. Karena di R18 walaupun sudah diaktifkan mode AWB-nya, namun hasilnya tetap saja hijau. Maka saya sarankan kalian turunkan versinya ke R17. Jika masih hijau, kalian bisa cek deskripsi video ini. Di situ ada saya letakkan link tutorial cara fix hasil kamera hijau. Oke, kurang lebih seperti itu. Baik, sekarang kita masuk ke proses penginstalan aplikasi Gcam-nya. Oke, kita install aplikasi Gcam-nya. Nah, karena saya di sini sudah menginstalnya, jadi saya batalkan saja. Bagi kalian yang baru menginstalnya, kalian tinggal selesaikan terlebih dahulu proses penginstalan aplikasi Gcam-nya. Jika sudah terinstall, langsung saja kalian keluar dari aplikasi CR-Zipper dan langsung masuk ke aplikasi Gcam yang baru kalian install tadi. Oke, kita buka aplikasi Gcam-nya. Nah, jika meminta perizinan seperti ini, kalian izinkan saja aksesnya, pilih yang paling atas saat aplikasi digunakan, lalu izinkan. Setelah itu tekan done. Oke, untuk memunculkan config, kalian harus membuat folder config-nya terlebih dahulu dengan cara pilih tanda panah yang ada di sudut kiri atas ini, kalian tekan, lalu pilih more setting. Oke, setelah itu kalian pilih config setting, lalu pilih save setting. Dan buat saja di sini bacaannya bebas, terserah ya, mau apapun bacaannya. Ini berguna untuk memunculkan folder config dari Gcam LMC ini, nantinya akan muncul di file folder penyimpanan internal. Oke, jika sudah kalian buat seperti ini, langsung saja kalian tekan yes. Oke, setelah itu langsung saja kalian keluar terlebih dahulu dari aplikasi Gcam-nya. Kalian masuk kembali ke aplikasi CR-Zipper untuk mengekstrak config-nya. Oke, kita masuk ke aplikasi CR-Zipper dan ini dia config-nya, DSLR by Tekno Gadget Official. Oke, kita ekstrak config-nya, kita ekstrak di sini. Lalu kalian masukkan password yang ada di dalam video ini. Password akan muncul di sudut kiri atas video ditandai dengan bunyi bel. Maka kalian harus simak dengan baik video ini dan jangan di skip-skip agar kalian tidak terlewat untuk passwordnya. Oke, jika kalian sudah masukkan passwordnya, langsung saja kalian ekstrak. Dan setelah kita ekstrak tadi, akan ada satu file yang di dalamnya itu berisi 3 config dengan format yang berbeda, yaitu format auto, JPG, dan YUP. Tinggal kalian sesuaikan saja format mana yang sesuai dengan device kalian masing-masing. Jika level kamera 2 API kalian level 3, kalian bisa memakai format yang YUP atau yang auto. Dan jika level kamera 2 API kalian level full, kalian bisa memakai format yang JPG. Untuk cara cek level kamera 2 API kalian itu level 3 atau level full, kalian bisa download aplikasi kamera 2 API Proof yang ada di Google Play Store yang seperti ini. Nah, seperti ini aplikasinya. Kalian download terlebih dahulu. Setelah terdownload, langsung saja kalian buka aplikasinya. Oke, kita buka. Nah, ini dia untuk keterangannya. Level kamera 2 API saya level 3 yang paling atas ini ya, yang tercentang hijau.
Jika level full, maka full itu akan tercentang hijau dan level 3 itu akan merah seperti yang lain ini. Oke, kurang lebih seperti itu untuk penjelasannya. Baiklah, sekarang kita pindahkan ketiga config ini dengan cara kita tandai terlebih dahulu config-nya satu persatu. Setelah itu kalian tekan tanda kotak yang ada di sudut kanan atas ini, lalu pilih potong. Setelah itu kalian tekan yang atas ini, lalu pilih memori perangkat. Setelah itu kalian cari folder LMC 8.4. Oke, ini dia foldernya. Kalian masuk ke dalam folder LMC 8.4 dan langsung saja kalian paste config-nya di dalam sini. Oke, jika sudah kalian paste config-nya di dalam folder LMC 8.4, kalian bisa keluar dari aplikasi CR Shipper dan langsung masuk ke aplikasi Gcam untuk memasang config-nya. Nah, di sini untuk memunculkan config sangat gampang sekali. Kalian tinggal ketuk 2 kali di bagian yang hitam ini. Nah, maka config akan muncul dan langsung saja kalian pilih config-nya sesuai dengan format level kamera 2 API kalian masing-masing. Karena tadi sudah kita cek level kamera 2 API saya level 3, jadi saya memakai format yang YUP. Ini dia DSLR YUP by Tekno Gadget Official. Langsung saja kita import. Oke, baik, config sudah berhasil terpasang dan langsung saja saatnya kita review. Oke, untuk review pertama kita main di mode kamera. Langsung saja ini dia untuk objeknya outdoor ya. Oke, kita mulai shoot. Baik, kita tunggu saja prosesnya hingga selesai. Oke, seperti apa hasilnya? Oke, proses selesai dan ini dia hasil dari config DSLR by Tekno Gadget Official. Nuansa warnanya begitu indah ya, tidak terlalu oversaturasi namun tetap tegas dan berwarna. Untuk detail yang dihasilkan pun cukup mantap. HDR-nya sangat tajam, exposure-nya merata, tidak ada titik putih di tengah seperti Picnet. Oke, kurang lebih seperti inilah hasil dari config DSLR by Tekno Gadget Official. Baik, sekarang kita coba di objek human namun tetap di mode kamera ya. Oke, kita tes di objek human. Sedikit kita shoot jarak dekat. Oke, kita mundur terlebih dahulu. Oke, kita dekatkan tanpa mode potret ya, kita coba apakah dia bokeh. Oke, baik, kita tunggu prosesnya hingga selesai. Baik, kita tunggu saja prosesnya. Oke, selesai dan ini dia hasilnya. Nah, untuk detail yang dihasilkan cukup baik ya, tidak over sharpness dan sedikit bokeh ya untuk background belakang, namun tidak terlalu jelas untuk bokehnya atau tidak terlalu mencolok. Dan untuk warna kulitnya pun natural, tidak merah ataupun pucat, sudah cukup enak untuk dipandang untuk warna kulitnya ya, karena untuk keseluruhan warnanya ini cukup natural, tidak gonjreng. Baik, sekarang kita coba di mode potretnya. Kita kembali terlebih dahulu. Oke, kita kembali, kita coba ke mode potret. Oke, baiklah, kurang lebih ini dia rinciannya. Untuk face retorsing kita buat di tengah alami ya, dan HDR-nya disempurnakan. Baik, kita fokuskan ke objeknya, langsung saja kita shoot. Oke, baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, selesai dan ini dia hasilnya. Nah, kurang lebih seperti ini hasilnya. Untuk kecerahannya sangat mantap di sini, ditambah lagi cahaya atau matahari yang cukup panas di siang hari ini membuat config ini lebih cetar membahana. Oke, tapi untuk saturasi warna hijaunya cukup pas, tidak terlalu hijau banget. Untuk warna langit juga natural, tidak terlalu biru-biru sekali. Dan kembali lagi untuk fokusnya di sini sangat keren ya, bokeh rapi. Oke, kita coba kembali. Kita main di mode ultra wide. Nah, ini dia sudah melebar untuk objeknya. Kita shoot agak ke bawah sedikit. Oke, langsung saja kita shoot. Baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Sangat cepat untuk HDR di mode ultra wide ini ya prosesnya. Dan ini dia hasilnya. Nah, untuk warna hijau di mode ultra wide ini lebih keluar ya, lebih nendang untuk tone-nya, lebih ngangkat, namun tetap natural untuk warna langitnya, tidak terlalu biru dan tidak terlalu pucat. Oke, kurang lebih seperti ini hasilnya ya. Untuk dynamic range-nya pun cukup luas, merata HDR-nya, tidak ada pembebanan untuk di titik tengahnya atau pignet. Oke, mari kita coba lagi, masih di objek outdoor di mode ultra wide.
Kali ini kita shoot taman di kota ini ya. Oke, kita shoot. Baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, selesai dan ini dia hasilnya. Nah, untuk warna hijaunya memang cukup naik di sini untuk saturasinya, sedikit ngangkat. Namun seperti yang tadi saya katakan, untuk warna birunya ini tetap natural ya, seperti dengan keadaan aslinya untuk warna langitnya. Baik, sekarang kita coba di mode potretnya. Oke, dan ini dia rinciannya ya. Untuk phase retracing masih dialami. Kita mainkan zoomnya ke 1,5. Oke, kita fokuskan, langsung saja kita shoot. Baik, kita tunggu proses HDR-nya hingga selesai. Oke, proses selesai dan ini dia hasil dari config DSLR by Tekno Gadget Official di mode potret di lensa ultrawide. Oke, untuk warna kulit sedikit agak merah ya, ditambah lagi cerah atau panasnya matahari siang membuat warna ini lebih cetar membahana atau terlihat lebih over ya, over color. Namun untuk warna langit lagi-lagi tetap stabil dia untuk warnanya. Dan kesimpulannya, lensa main itu warnanya lebih natural, tidak gonjreng. Tapi untuk lensa ultrawide-nya ini lebih ngangkat ya, atau full color untuk hijaunya. Dan kurang lebih seperti itulah kesimpulannya. Baik, mungkin cukup sampai di sini review config terbaru dari saya di Digicam LMC 8.4 by Hasli. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan update config-config terbaru dari berbagai Gcam lainnya. Terima kasih sudah menonton. Saya akhiri video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.